Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratul Wildani Sudarmin, NIM H121-16003, akan membawakan seminar Statistika 2 dengan judul Pengujian Hipotesis Model Regresi Non-Parametric Spline Truncated dalam Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan, dengan Ibu Dr. Georgina Mariati Nungke, MSI, selaku pembimbing utama, Ibu Dr. Anda Nasra Sirajeng, MSI, selaku pembimbing pertama, serta penguji Ibu Anissa SSI, MSI, dan Ibu Dr. Anna Islamiati, SSI, MSI. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana bentuk hipotesis dan statistik uji dari pengujian hipotesis pada regresi non-parametric spline truncated. Yang kedua yaitu bagaimana pemodelan regresi non-parametric spline truncated terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. Adapun tujuan penelitian, yang pertama yaitu memperoleh bentuk pengujian hipotesis untuk parameter model regresi non-parametric spline truncated. Yang kedua yaitu untuk memperoleh model regresi non-parametric spline truncated terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2020. Masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, model regresi non-parametric spline truncated. Bentuk fungsi spline truncated derajat Q dengan titik-titik not K1 sampai Kr dapat dinyatakan seperti dalam persamaan 4.1. Fungsi yang menyatakan hubungan antara prediktor ke P dengan respon tunggal jika dihampiri dengan fungsi spline fxi seperti dalam persamaan 4.1, maka dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu YI sama dengan fx1i ditambah fx2i tambah seterusnya sampai fxpi tambah error ke I, atau seperti yang bisa dilihat pada persamaan 4.2 dengan fxji sama dengan beta 0j ditambah sigma L sama dengan 1 sampai Q beta JL xji pangkat L ditambah sigma H1 sampai R beta J Q tambah H dikali xji kurang kjh berpangkat Q dengan J sama dengan 1 sampai P. Rumusan pengujian hipotesis. Nah, persamaan 4.2 untuk N data pengamatan dapat dinyatakan seperti pada persamaan 4.3 di mana Y sama dengan X beta ditambah E. Dengan Y menyatakan vektor kolom untuk variabel respon berukuran N kali 1, X-nya adalah matriks konstanta berukuran N kali P tambah R tambah 1, betanya adalah vektor parameter berukuran P tambah R tambah 1 kali 1, dan E-nya adalah faktor error. Perumusan hipotesis yang digunakan untuk menguji signifikansi parameter model regresi non-parametric spline truncated multivariabel adalah sebagai berikut. Dengan H0 menyatakan CJ transpose dikali beta sama dengan eta, dan H1 menyatakan CJ transpose kali beta tidak sama dengan eta, di mana eta ini bernilai 0, dan CJ transpose adalah suatu vektor yang memiliki elemen bernilai 0 kecuali pada elemen ke-J yang bernilai 1. Penentuan statistik uji untuk pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu menentukan ruang parameter di bawah H omega besar dengan omega besar sama dengan beta dengan beta 0, beta 11 sampai beta M tambah RH, sigma omega besar kuadrat. Yang kedua yaitu menentukan ruang parameter di bawah H0 omega kecil dengan omega kecilnya sama dengan beta, sigma omega kecil kuadrat di mana CJ transpose kali beta sama dengan 0. Yang ketiga yaitu menentukan fungsi likelihood di bawah H omega besar dan di bawah H omega kecil. Dengan memperhatikan parameter yang terdapat di bawah H omega besar diperoleh fungsi likelihood seperti yang kita lihat dari persamaan 4.5, dan
Dengan memperhatikan parameter yang terdapat di bawah H omega kecil, diperoleh fungsi likelihood yang dapat dilihat pada persamaan 4.6. Selanjutnya yaitu mengestimasi parameter di bawah H omega besar dan di bawah H omega kecil. Langkah untuk mendapatkan estimasi parameter dari beta omega besar adalah dengan mencari turunan dari persamaan 4.5 terhadap beta omega besarnya, yaitu dapat kita lihat seperti pada persamaan 4.7. Maka didapatkan hasil estimasi dari parameter beta omega besarnya yaitu sama dengan inverse dari X transpose X dikali X transpose dikali Y. Dan untuk mendapatkan estimasi dari parameter sigma omega besar kuadrat dengan mencari turunan dari persamaan 4.5, yaitu dapat dilihat seperti pada persamaan 4.8. Maka didapatkan hasil estimasi dari sigma omega besar kuadrat sama dengan transpose dari Y kurang X beta topi dikali Y kurang X beta topi per N, sehingga nilai maksimum dari fungsi likelihood pada persamaan 4.5 diberikan oleh seperti dilihat pada persamaan berikut, yaitu max L beta omega besar, sigma omega besar kuadrat sama dengan L omega besar topi sama dengan L beta omega besar topi, sigma omega besar kuadrat. Selanjutnya, untuk mendapatkan estimasi parameter beta topi omega kecil di bawah H0 omega kecil dengan menggunakan fungsi Lagrange multiplier atau LM, maka diberikan fungsi LM-nya seperti yang disajikan pada 4.11. Nah, jika persamaan 4.11 diturunkan terhadap beta omega kecil, maka akan menghasilkan persamaan seperti berikut ini. Dan jika persamaan 4.11 diturunkan terhadap theta, maka akan menghasilkan seperti pada persamaan yang disajikan pada persamaan 4.12. Dan untuk mendapatkan estimasi parameter sigma omega kecil kuadrat dilakukan dengan menurunkan persamaan 4.6 terhadap sigma omega kecil kuadrat dan akan didapatkan persamaan seperti 4.15, di mana hasil estimasi omega kecil kuadrat nilainya adalah transpose dari Y kurang X beta omega kecil topi dikali Y kurang X beta omega kecil topi per N, sehingga nilai maksimum yang diperoleh dari fungsi likelihood pada persamaan 4.6 dapat disajikan pada persamaan 4.16. Kemudian membuat rasio likelihood. Setelah mendapatkan estimasi parameter di bawah H omega besar dan H omega kecilnya, langkah selanjutnya adalah merasiokan fungsi likelihood maksimum yang telah didapatkan pada persamaan 4.9. Nah, rasio likelihood seperti persamaan pada 4.17. Dan persamaan 4.8 dan 4.15 disubstitusikan ke persamaan 4.17 tadi, sehingga diperoleh hasil lambda x1 sampai xh, yi sama dengan d1 per d berpangkat 2n. Selanjutnya, mendapatkan distribusi statistik uji untuk pengujian hipotesis. Nah, untuk mendapatkan distribusi statistik uji, maka dilakukan penjabaran pada persamaan D2 dan D1. Tahap pertama yaitu kita menjabarkan D2. Seperti hasilnya kita lihat seperti pada persamaan 4.24. Maka D2 ini sama dengan Y transpose kali A, Y. Dengan matriks A adalah matriks yang simetris dan idempotent, maka dapat dinyatakan seperti pada persamaan 4.25, sehingga dapat dinyatakan D2 per
sigma kuadrat berdistribusi chi-square. Dan tahap kedua adalah dengan menjabarkan D1-nya. Nah, D1-nya diperoleh sama dengan Y transpos kali B kali Y seperti pada persamaan 4.26. Sehingga dinyatakan bahwa Y transpos kali B kali Y per sigma kuadrat berdistribusi chi-square dengan N kurang Q tambah R kurang 1,0. Sehingga diperoleh statistik uji Q bintang berdistribusi F dengan derajat bebas N kurang Q tambah H kurang 1 adalah dapat kita lihat sebagai berikut, dan diperoleh statistik uji Q bintang berdistribusi T dengan derajat bebas N kurang Q tambah H kurang 1 adalah dapat kita lihat pada persamaan berikut ini. Masuk ke bagian tahapan eksplorasi data. Nah, sebelum melakukan pemodelan dan pengujian hipotesis, maka akan dilakukan eksplorasi data terlebih dahulu. Hasil dari eksplorasi data dapat digunakan sebagai informasi awal untuk analisis tahap selanjutnya. Eksplorasi data ini mencakup besarnya nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta variansi. Besarnya nilai ringkasan statistik dapat dilihat pada tabel dengan diketahui bahwa rata-rata tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel Y-nya memiliki rata-rata sebesar 6,15% dengan standar deviasi yaitu 6,07%. Dan daerah yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah Kabupaten Luwu Utara sebesar 31%. Dan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terkecil adalah Kabupaten Jeneponto, yaitu sebesar 2,31%. Dan rata-rata presentasi penduduk miskin sebagai variabel X1 adalah sebesar 9,418 dengan standar deviasi sebesar 2,919. Kabupaten yang memiliki presentasi penduduk miskin di Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar sebesar 4,54, sedangkan presentasi penduduk miskin yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Jeneponto sebesar 14,58. Kemudian rata-rata lama sekolah sebagai variabel X2-nya memiliki rata-rata sebesar 8,148 dengan standar deviasi sebesar 1,176. Kota atau kabupaten yang memiliki RLS terendah di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Jeneponto sebesar 6,59 tahun, sedangkan RLS yang paling tinggi terjadi di Kota Makassar sebesar 11,21 tahun. Kemudian, untuk dependensi rasio sebagai X3 memiliki rata-rata sebesar 53,97% dengan standar deviasi sebesar 6,99%. Kabupaten yang memiliki dependensi rasio terendah di Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar sebesar 40,84%. Sedangkan dependensi rasio yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Toraja Utara sebesar 71,38%. Kemudian indeks pembangunan manusia sebagai variabel X4-nya memiliki rata-rata sebesar 70,485 dengan standar deviasi sebesar 4,028. Kabupaten yang memiliki indeks pembangunan manusia terendah di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Jeneponto sebesar 64,26, sedangkan indeks pembangunan manusia yang paling tinggi terjadi di Kota Makassar sebesar 82,25. Tidak menunjukkan adanya kecenderungan pola atau tidak diketahui bentuk kurva regresinya. Kurva regresi yang diidentifikasi melalui plot-plot yang tersebar menunjukkan pola yang tidak beraturan atau dapat dikatakan tidak mengikuti suatu pola tertentu. Maka diperlukan pendekatan non-parametrik yang merupakan metode pendugaan model yang dilakukan berdasarkan pendekatan yang tidak terikat asumsi bentuk kurva regresi tertentu. Salah satunya adalah dengan spline truncated.
Pemodelan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan regresi non-parametric spline truncated. Model regresi non-parametric spline truncated digunakan setelah mengetahui bentuk pola hubungan antara TPT dengan variabel-variabel yang diduga berpengaruh. Secara umum, model regresi non-parametric spline truncated Brordeki dengan titik not K1, K2, sampai Kr dapat dinyatakan seperti pada persamaan berikut ini. Kemudian untuk pemilihan titik not optimal. Titik not merupakan titik perpaduan bersama untuk melihat perubahan perilaku pada data. Untuk memperoleh model spline truncated yang optimal, diperlukan strategi yang tepat dalam memilih dan menentukan lokasi titik not agar tidak terjadi overfitting. Metode yang digunakan untuk mencari titik not optimal adalah GCV. Titik not optimal diperoleh dari nilai GCV yang paling minimum. Kemudian, pemilihan titik not optimal spline truncated linear dengan satu titik not. Nah, pemilihan titik not yang optimal diawali dengan menggunakan satu titik not ini pada masing-masing variabel prediktornya. Adapun berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel, diperoleh nilai GCV minimum untuk satu titik not adalah sebesar 48,94, di mana titik not optimumnya pada masing-masing variabel prediktor yaitu K11 sebesar 4,74, K21 sebesar 6,68, K31 sebesar 41,46, dan K41 sebesar 64,63. Kemudian dapat dilihat kurva estimasi model spline linear dengan satu titik not adalah sebagai berikut ini. Kemudian lanjut ke pemilihan titik not optimal spline truncated linear dengan menggunakan dua titik not. Nah, berdasarkan hasil perolehan, diperoleh nilai GCV minimum untuk dua titik not ini yaitu sebesar 15,28, di mana titik not optimumnya pada masing-masing variabel prediktor yaitu K11 sebesar 13,15, K12 13,35, K21 sebesar 10,55, K22 sebesar 10,64, K31 sebesar 67,02, K32 sebesar 67,64, K41 sebesar 79,68, K42 sebesar 80,05. Dan kurva estimasi model spline linear dengan dua titik not dapat disajikan pada gambar berikut ini. Kemudian untuk pemilihan titik not optimal spline truncated linear dengan tiga titik not, hasil perolehannya diperoleh nilai GCV minimum untuk tiga titik not ini adalah sebesar 2,16, di mana titik not optimumnya dapat kita lihat pada tabel. Dan berikut merupakan kurva estimasi model spline linear dengan menggunakan tiga titik not. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Dari gambar ini, dia sudah menunjukkan bahwa modelnya mengikuti pola data sesuai pergerakan dengan adanya titik-titik not. Kemudian dilakukan pemilihan titik not optimal spline truncated kuadratik dengan satu titik not. Nah, berdasarkan hasil perolehan pada tabel berikut, diperoleh nilai GCV minimumnya dengan satu titik not kuadratik sebesar 59,81, di mana titik not optimumnya yaitu K11 sebesar 13,56, K21 sebesar 10,74, K31 sebesar 68,26, dan K41 sebesar 80,41. Adapun kurva estimasi model spline kuadratik dengan satu titik not dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Kemudian untuk pemilihan titik not optimal spline truncated kuadratik dengan tiga titik not, dapat dilihat hasil perolehan pada tabel terlihat bahwa GCV yang paling minimum dengan tiga titik not kuadratik adalah sebesar 12,78 dan titik-titik not optimumnya adalah sebagai berikut ini yang dapat kita lihat pada tabel. Nah, berikut merupakan kurva estimasi model spline kuadratik dengan tiga titik not dapat kita lihat pada gambar berikut ini.
Kemudian berdasarkan hasil pemilihan titik knot yang paling optimum dengan menggunakan 1 knot, 2 knot, dan 3 titik knot, maka berikut ini merupakan ringkasan GCV yang dihasilkan. Nah, dari tabel kita bisa melihat bahwa GCV minimum, model yang memiliki GCV minimum yaitu model spline truncated linear dengan menggunakan 3 titik knot, dengan nilai perolehan GCV-nya adalah sebesar 2,16. Maka model non-parametric spline truncated yang paling terbaik dengan menggunakan 3 titik knot pada variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan adalah seperti persamaan berikut ini. Kemudian penaksiran parameter model regresi non-parametric spline truncated. Nah, hasil estimasi parameter pada tabel membentuk persamaan model regresi non-parametric spline truncated sebagai berikut ini. Kemudian untuk pengujian parameter secara serentak menggunakan uji F. Nah, dapat kita lihat pada tabel diperoleh nilai F hitungnya yaitu sebesar 23,97, lebih besar dari F tabel yaitu nilainya sebesar 3,49, menghasilkan kesimpulan tolak H0. Maka minimal ada satu parameter yang di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Kemudian pengujian parameter secara parsial dengan menggunakan uji T. Nah, dapat kita lihat pada tabel menunjukkan parameter yang signifikan dan tidak signifikan dalam setiap variabel yang disertai nilai T hitung dan p-value-nya. Apabila membandingkan antara p-value dengan taraf signifikansi sebesar 0,05, maka didapatkan 13 parameter yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap model. Parameter yang signifikan adalah parameter pada variabel presentasi penduduk miskin sebagai variabel X1-nya dan variabel rata-rata lama sekolah sebagai variabel X2-nya, dependensi rasio sebagai variabel X3, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel X4. Nah, keempat variabel ini dikatakan sebagai variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2020. Kemudian pengujian asumsi residual. Nah, pengujian asumsi residual ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual yang dihasilkan dari model memenuhi asumsi identik, independen, dan berdistribusi normal atau tidak. Apabila suatu model regresi tidak memenuhi asumsi residual, namun memiliki kriteria model yang terbaik dan parameter signifikan, maka model tersebut tetap tidak layak digunakan untuk memodelkan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2020. Nah, yang pertama masuk ke asumsi identik. Pengujian asumsi residual identik digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kasus heteroskedastisitas atau tidak. Dengan kata lain, variansi residual dari model harus homogen. Nah, pengujian asumsi residual identik dilakukan menggunakan uji Gleiser dengan hipotesisnya sebagai berikut. Nah, dari tabel diperoleh bahwa F hitungnya sebesar 0,35 lebih kecil dari F tabelnya yaitu sebesar 3,49, maka disimpulkan H0 ditolak. Maka minimal terdapat satu variabel yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kemudian asumsi independen. Residual yang independen adalah residual yang tidak terjadi autokorelasi antara residualnya. Pemeriksaan asumsi independen pada penelitian ini menggunakan plot ACV. Apabila ada nilai autokorelasi yang keluar dari batas atas maupun batas bawah interval konfidensi, maka dapat kita simpulkan terdapat kasus autokorelasi antara residual. Nah, dari gambar ini menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya nilai autokorelasi yang keluar batas
interval konfidensi atau garis merahnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi antara residual. Hal ini berarti asumsi residual independen telah Kemudian asumsi distribusi normal. Pengujian asumsi residual berdistribusi normal dilakukan untuk mengetahui apakah residual telah berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis H0 menyatakan fx sama dengan f0x, H1 menyatakan fx tidak sama dengan f0x. Nah, dan dari gambar berikut diperoleh nilai p-value adalah sebesar 0,15. Maka tolak H0. Sehingga disimpulkan bahwa residual memenuhi asumsi mengikuti distribusi normal. Kemudian koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi atau R-square menunjukkan seberapa besar kebaikan model regresi dalam menjelaskan variabilitas tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. Dan dari hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai R-square-nya sebesar 98,21%. Hal ini berarti model regresi non-parametric spline truncated yang didapatkan mampu menjelaskan variabilitas tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan sebesar 98,21%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk model. Kemudian interpretasi model regresi non-parametric spline truncated. Nah, dengan mengasumsikan variabel X2, X3, dan X4 konstan, maka pengaruh variabel presentasi penduduk miskin terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan dituliskan pada persamaan berikut ini. Nah, berdasarkan modelnya, diketahui bahwa untuk kabupaten atau kota dengan nilai presentasi penduduk miskin kurang dari 4,74%, maka tiap kenaikan satu satuan tingkat presentasi penduduk miskin mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 12,13%. Dan kabupaten atau kota dengan nilai presentasi penduduk miskin di antara 4,74% hingga 13,15%, maka tiap kenaikan satu satuan presentasi penduduk miskin mengakibatkan terjadinya peningkatan TPT sebesar 0,05%. Dan kabupaten atau kota yang termasuk pada segmen berikut, segmen itu adalah Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Goa, Sinjai, Maros, Baru, Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, Enrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Timur, Toraja Utara, Makassar, Parepare, dan Palopo. Kabupaten atau kota dengan nilai presentasi penduduk miskin di antara 13,15% hingga 13,35%, maka tiap kenaikan satu satuan presentasi penduduk miskin mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 146,84%. Dan kabupaten atau kota dengan nilai presentasi penduduk lebih dari 13,35%, maka tiap kenaikan satu satuan presentasi penduduk miskin mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 48,42%. Dan kabupaten atau kota yang termasuk pada segmen berikut ini adalah Kabupaten Jeneponto dan Luwu Utara. Kemudian yang kedua, dengan mengasumsikan variabel X1, X3, dan X4-nya konstan, maka pengaruh variabel rata-rata lama sekolah sebagai variabel X2-nya terhadap TPT di Sulawesi Selatan seperti kita lihat pada persamaan berikut. Nah, berdasarkan modelnya, diketahui bahwa untuk kabupaten atau sekolah kurang dari 6,68%, maka tiap kenaikan satu satuan rata-rata lama sekolah mengakibatkan menurunnya TPT sebesar 43,55%. Kabupaten atau kota yang termasuk pada segmen ini adalah Kabupaten Jeneponto. Dan kabupaten atau kota dengan rata-rata lama sekolah di antara 6,58% hingga 10,55%, maka tiap kenaikan satu satuan rata-rata lama sekolah mengakibatkan kenaikan TPT sebesar 0,23%.
Dan kabupaten atau kota yang termasuk pada segmen ini adalah Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Maros, Pangkep, Baru, Bone, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, Enrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan Parepare. Kota atau kabupaten dengan rata-rata lama sekolah di antara 10,55% hingga 10,6%, maka tiap kenaikan satu satuan rata-rata lama sekolah mengakibatkan meningkatnya TPT sebesar 7,83. Kabupaten atau kota dengan rata-rata lama sekolah lebih dari 10,64%, maka tiap kenaikan satu satuan rata-rata lama sekolah mengakibatkan kenaikan TPT sebesar 13,22%. Adapun kabupaten atau kota yang termasuk pada segmen ini adalah Kota Makassar dan Palopo. Kemudian, yang ketiga, dengan mengasumsikan variabel X1, X3, dan X4 konstan, maka pengaruh variabel dependensi rasio sebagai variabel X3-nya terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan disajikan pada persamaan berikut ini. Berdasarkan model, diketahui bahwa untuk kabupaten atau kota dengan nilai dependensi rasio kurang dari 41,46%, maka tiap kenaikan satu satuan dependensi rasio mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 109,19%. Kabupaten atau kota dengan nilai dependensi rasio di antara 41,46% hingga 67,02%, maka tiap kenaikan satu satuan dependensi rasio mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,16%. Kabupaten atau kota dengan nilai dependensi rasio di antara 67,02% hingga 67,64%, maka tiap kenaikan satu satuan dependensi rasio mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,09%. Kabupaten atau kota dengan nilai dependensi rasio lebih dari 67,64%, maka tiap kenaikan satu satuan dependensi rasio atas dasar harga konstan dependensi rasio mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,30%. Selanjutnya, dengan mengasumsikan variabel X1, X2, dan X3 konstan, maka pengaruh variabel indeks pembangunan manusia sebagai X4 terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan dapat ditulis seperti pada persamaan berikut. Nah, berdasarkan model, dapat diketahui bahwa untuk kabupaten atau kota dengan indeks pembangunan manusia kurang dari 64,63%, maka tiap kenaikan satu satuan indeks pembangunan manusia mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 66,45%. Kabupaten atau kota dengan nilai indeks pembangunan manusia di antara 64,63% hingga 79,68%, maka tiap kenaikan satu satuan indeks pembangunan manusia mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,26%. Kabupaten atau kota dengan nilai indeks pembangunan manusia di antara 79,68% hingga 80,05%, maka tiap kenaikan satu satuan indeks pembangunan manusia mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 15,55%. Kabupaten atau kota dengan nilai indeks pembangunan manusia lebih dari 80,05%, maka tiap kenaikan satu satuan persentase penduduk miskin mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 28,65%. Adapun kesimpulan yang didapatkan yang pertama yaitu pengujian hipotesis pada regresi non-parametric spline truncated dengan hipotesis H0 menyatakan CJ transpose kali beta sama dengan 0 dan H1 menyatakan CJ transpose beta tidak sama dengan 0 diperoleh statistik uji yang dinotasikan dengan Q bintang yang berdistribusi F dengan derajat bebas N kurang Q tambah H kurang 1 adalah
seperti dilihat pada persamaan berikut ini, dan juga statistik uji Q bintang berdistribusi T-student dengan derajat bebas N kurang Q tambah H kurang 1 adalah sebagai berikut ini. Yang kedua, model regresi non-parametric spline truncated terbaik merupakan model spline truncated linear dengan menggunakan 3 titik node. Nah, keempat variabel berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2020, diantaranya yaitu variabel presentasi penduduk miskin sebagai variabel X1-nya, rata-rata lama sekolah sebagai variabel X2, dependensi rasio sebagai X3, dan indeks pembangunan manusia sebesar X4. Sebagai X4. Nilai koefisien determinasi atau R-square-nya yang didapatkan yaitu sebesar 98,21%, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi non-parametric spline truncated yang dihasilkan merupakan model yang baik dan layak untuk memodelkan TPT di Sulawesi Selatan. Adapun saran dari penelitian ini diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan regresi non-parametric spline truncated dengan spasial untuk mengetahui pengaruh perbedaan antar wilayah, sehingga input terhadap pemerintah mengenai kebijakan suatu wilayah akan lebih tepat akan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.